Halo semuanya. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan program aplikasi nilai mahasiswa berbasis bahasa C yang memiliki fitur program sebagai berikut. Yang pertama ada menu utama, di mana menu satu merupakan menu input nilai mahasiswa. Yang kedua, menu keluar dari program. Kemudian ada input data mahasiswa, terdapat nama dan NIM. Ketiga, input nilai akademik, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Yang keempat, perhitungan nilai akhir, di mana tugas memiliki bobot 30%, UTS 30%, sedangkan UAS 40%. Selanjutnya, penentuan grade. Terdapat grade A, B, C, dan D. Yang keenam, penentuan status kelulusan, di mana grade A, B, dan C akan dinyatakan lulus, sedangkan grade D dinyatakan tidak lulus. Yang terakhir ada perulangan. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar. Sebelum menjelaskan kode program, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Gede Pritya Putra dengan NIM 25020202197. Saya Putu Pandayolan Pridayanti dengan NIM 25020202222. Perkenalkan, nama saya Niko Mangdewi Girinatih dengan NIM 25020202214. Dimulai dari include stdio.h, digunakan untuk fungsi input-output seperti printf, scanf, atau fgets. Kemudian lanjut ke init-min, merupakan titik awal program dijalankan. Dilanjutkan dengan mendeklarasikan variabel. Yang pertama, integer menu, digunakan untuk menyimpan pilihan menu. Yang kedua, array nama dengan panjang 50 dan array name dengan panjang 20 dengan tipe data char. Dilanjutkan dengan float tugas, UTS, dan UAS, digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa. Kemudian float nilai akhir, digunakan untuk hasil perhitungan nilai. Kemudian ada grade dengan tipe data char. Lanjut ke perulangan. Program akan berhenti jika pengguna memilih menu keluar. Kemudian, output menu aplikasi. Yang pertama, ada input nilai mahasiswa, dan yang kedua, menu keluar. Output pilihan, kemudian input menu yang akan menyimpan nilai ke menu, ke variabel menu. Getchar berfungsi untuk membersihkan karakter agar input berikutnya tidak error. Oke, yang pertama ada switch dan menu. Switch ini digunakan untuk sebuah percabangan berdasarkan nilai variabel menu. Sedangkan di menu biasanya diisi dari pilihan usernya sendiri. Misalnya, 1 input data, 2 sama dengan lihat nilai, dan lain sebagainya. Program akan masuk ke case yang sesuai dengan nilai yang ada di menu. Untuk case yang kedua itu input data mahasiswa. C case 1. Jika menu bernilai 1, programnya masuk ke menu input data mahasiswa. Input data mahasiswa, dia itu di printf, masukkan nama mahasiswa. Printf itu dia menampilkan teksnya ke layar, n artinya pindah baris. Selanjutnya, C if gets nama, size of nama, stdin. Ini tuh dia mengambil input string, teks, atau dari keyboard, disimpan ke variabel nama. Size of nama membatasi panjang input agar aman. Maksudnya tuh terhindar dari buffer overflow. stdin di sini itu input dari keyboardnya. Kenapa kita pakainya di if gets? Karena dia tuh lebih aman dibandingkan gets kurung buka dan kurung tutup. Dan fgets tuh bisa dibaca sebagai spasi. Yang kedua, input NIM mahasiswa. Printf, masukkan NIM. Dia tuh menampilkan teks untuk kita memasukkan NIM kita. Fgets, NIM, size of, NIM, stdin. Dia itu mengambil input NIM dari string, disimpan ke variabel NIM.
Yang ketiga, input nilai, tugas, UTS, dan UAS. Printf, masukkan nilai tugas. Dia itu menampilkan perintah untuk menginput nilai tugas. Scanf ini digunakan untuk menginput angka. Sedangkan yang ini, %f, itu format dari float. Dan tugas itu alamat memori variabel dari tugas itu sendiri. Yang nilai UTS, printf, masukkan nilai UTS. Scanf, %f, dan UTS. Dia itu di sini mengambil nilai UTS-nya dan disimpan ke variabel UTS. Sedangkan untuk nilai UAS, printf, masukkan nilai UAS, scanf, %f, dan UAS. Dia itu mengambil nilai UAS yang tersedia dan disimpan ke variabel UAS. Yang selanjutnya, hitungan nilai akhir. Nilai akhir sama dengan tugas kali 0,3 ditambah UTS kali 0,3 ditambah lagi UAS 0,4. Dia itu di sini menghitung nilai akhir dari mahasiswa tersebut dengan bobot nilai tugas 30%, UTS 30%, sedangkan UAS 40%. Jadi hasil perhitungan ini akan disimpan ke variabel dari nilai akhir itu. Contohnya, jika tugasnya 80, UTS-nya 70, dan UAS-nya itu 90, nilai akhirnya jadinya 80 dikali 0,3, ditambah dengan nilai UTS 70 kali 0,3, ditambah lagi dengan nilai UAS 90 kali 0,4. Hasil akhirnya adalah 81. Selanjutnya, penentuan grade, if, dan else. If nilai akhir lebih besar dari 85, maka nilainya akan menjadi A. Jika nilai akhirnya adalah 85 ke atas, maka grade atau nilai yang didapatkan adalah A. Sedangkan untuk grade B, yaitu else if, nilai akhirnya di bawah 75. Di atas 75, mohon maaf. Jika nilai akhirnya adalah 75 sampai 84, maka grade yang didapat adalah B. Sedangkan untuk grade C, else if nilai akhir di bawah 60, di atas 60, maka grade yang didapatkan adalah C. Jika nilai akhirnya itu 60 sampai 74 sampai range-nya, maka grade yang akan didapatkan adalah C. Sedangkan yang terakhir untuk grade D, else grade sama dengan D. Maka nilai akhir yang di bawah 60 otomatis akan mendapatkan grade D. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian program yang akan menampilkan hasil penilaian mahasiswa berdasarkan data yang telah dimasukkan sebelumnya, seperti nama, NIM, nilai akhir, dan grade. Pertama-tama, pada bagian output hasil, pada baris printf, hasil penilaian digunakan untuk menampilkan judul hasil penilaian agar output terlihat rapi dan tentunya mudah untuk dibaca. Selanjutnya, pada baris printf, nama dan printf NIM berfungsi untuk menampilkan nama dan NIM mahasiswa. Sedangkan format %s digunakan karena data berupa string atau teks. Pada baris printf nilai akhir, menampilkan nilai akhir mahasiswa dalam bentuk angka desimal dengan 2 angka di belakang koma menggunakan format %.2f. Nah, pada baris printf grade digunakan untuk menampilkan grade nilai misalnya A, B, C, dan seterusnya. Format %c digunakan karena grade berupa karakter. Selanjutnya ada penentuan status kelulusan. Pada bagian ini, program melakukan percabangan if untuk mengecek grade. Jika grade adalah A, B, atau C, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Tetapi, jika grade selain A, B, atau C, maka mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya ada penghentian case.
Di sana ada perintah break digunakan untuk menghentikan proses pada case ini agar tidak lanjut ke case berikutnya. Selanjutnya ada case 2, yaitu keluar dari program. Jika pengguna memilih menu 2, maka program akan menampilkan pesan terima kasih dan menghentikan proses program. Lalu ada pilihan tidak valid. Bagian default akan dijalankan jika pengguna memasukkan pilihan menu selain 1 atau 2. Oke, selanjutnya di perulangan menu, pada program while akan terus mengulang menu selama pengguna belum memilih menu 2. Di akhir program, tentunya ada baris return. Ini menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa error. Jika program dijalankan, maka hasilnya akan sebagai berikut. Kita milih menu 1 dengan nama Gungus NIM 250 belibet dengan nilai tugas yang pertama 75, nilai UTS 80, dan nilai UAS 90. Maka saya mendapatkan nilai akhir 82,50 dengan grade B dan dinyatakan lulus. Program akan terus berulang jika kita belum memilih menu keluar. Jika kita milih menu 2, maka program akan selesai dijalankan. Sebagai penutup, kami telah menampilkan program pengolahan nilai mahasiswa dengan bahasa C menggunakan array, percabangan, dan perulangan yang mampu menghitung nilai akhir, menentukan grade, serta menampilkan status kelulusan. Segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.